Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa semuanya. Hari ini kita kuliah secara online. Bu Nur sudah siapkan materinya dan materi hari ini adalah tentang struktur proposal. Baiklah, kita mulai. Struktur proposal secara kualitatif itu ada beberapa ketentuan, ya. Pertimbangan penggunaan pendekatan kualitatif itu dipilih jika yang pertama bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap. Jadi ingin memperjelas persoalan, ingin menarasikan, ingin menguraikan, ingin menggali begitu. Lalu bila peneliti ingin memahami makna di balik data yang tampak, menafsir itu apa sih kira-kira artinya, maknanya, nilainya, artinya apa ini kalau ada peristiwa seperti ini, gitu. Lalu yang ketiga, bila peneliti ingin memahami interaksi sosial, ada interaksi semacam ini maksudnya apa, gitu. Lalu bila peneliti ingin memastikan kebenaran data, benar nggak sih fakta yang ada ini, lalu diteliti. Nah, itu menggunakan kualitatif. Lalu jika ingin meneliti tentang sejarah atau perkembangan, ya, tentu ini sangat kualitatif. Berikutnya, tujuan penelitian kualitatif itu mendeskripsikan, ya, intinya mendeskripsikan proses kegiatan pendidikan atau apapun berdasarkan apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan kekurangan dan kelemahan pendidikan sehingga dapat ditentukan upaya penyempurnaannya jika pendidikan, jika yang lain tentu sesuai bidang ilmunya. Yang kedua, menganalisis dan menafsir fakta, gejala, peristiwa yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dalam konteks ruang waktu sehingga serta situasi lingkungan pendidikan secara alami. Artinya eh, fakta itu tidak kita ubah, tidak kita berikan pengaruh apa-apa, sudah dilihat aja sebagaimana adanya, gitu ya. Nah, ini adalah tahap-tahap penelitian kualitatif itu deskripsi atau orientasi, yaitu yang pertama identifikasi masalah, membatasi, menetapkan fokus, lalu baru pada tahap seleksi, pengumpulan data, pengolahan, pemaknaan, pemunculan teori atau hipotesis, serta laporan penelitian. Berikut adalah struktur proposal kualitatif. Apa saja yang harus ada di dalam proposal kualitatif? Yang pertama judul. Judul itu terdiri dari dua variabel, yaitu objek yang dikaji dan analisis atau teori atau konsep yang digunakan. Nih, tari topeng Belantek etnis Betawi. Ini masih satu objek, masih satu variabel, yaitu tari topeng Belantek etnis Betawi. Mau dipanjangin juga bisa, tari topeng etnis Betawi, Jakarta, Indonesia, Asia. Tapi itu intinya satu, ya. Nah, ketika sudah ditambah begini, karakteristik gerak tari topeng Belantek etnis Betawi baru menjadi dua variabel. Yang merah itu objek formanya, analisis teori konsepnya, tari topeng Belantek etnis Betawi baru materinya, objek materianya, gitu ya. Apa yang akan dikaji. Yang kedua, latar belakang atau fokus atau alasan ketertarikan peneliti terhadap materi yang diteliti atau aspek penting penelitian. Isi dan latar belakang itu gitu ya. Berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari masalah utama dan nomor dua, itu bukan satu-satu ya. Nomor satu adalah masalah utama, pokok persoalan yang akan dipecahkan. Misalnya, mengapa tari topeng Belantek memiliki karakteristik khusus bagi masyarakat Betawi? Kan itu judulnya karakteristik gerak tari topeng Belantek etnis Betawi. Jadi masalah utamanya, mengapa tari topeng Belantek memiliki karakteristik khusus bagi masyarakat Betawi? Sedangkan pertanyaan penelitian itu adalah rumusan masalah yang mendukung untuk menemukan jawaban atas masalah utama. Kalau ingin meneliti tentang karakteristik gerak, lalu ingin mencari tahu, menafsir alasannya mengapa tari topeng Belantek itu punya karakteristik khusus, maka harus ditelusur dulu dari menanyakan hal-hal yang spesifik gitu ya. Apa yang perlu diketahui untuk bisa menjelaskan karakteristik? Tentu tariannya kayak apa sih begitu. Maka eh, pertanyaan penelitian yang pertama adalah bagaimana bentuk penyajian tari topeng Belantek. Baru setelah tahu bentuknya, baru karakteristiknya. Bagaimana karakteristik tari topeng Belantek etnis Betawi gitu ya.
Nah, berikutnya adalah tujuan. Ada tujuan, ada manfaat. Apa beda tujuan dan manfaat? Kalau tujuan itu eh, setelah dirumuskan masalah, maka akan tahu tujuannya. Maka tujuannya ingin ingin menjawab dari permasalahan utama itu, gitu ya. Maka rumusan masalah biasanya dengan pertanyaan, tujuan itu berupa statement. Statement dari rumusan masalah di atas apa? Kalau pertanyaannya bagaimana bentuk penyajian, maka tujuannya ingin menguraikan, ingin menjelaskan, ingin mendeskripsikan bentuk penyajian, gitu ya. Lalu kalau pertanyaan yang karakteristik, maka tujuannya adalah ingin menjelaskan karakteristik tari topeng Klanteng. Lalu mengapa biasanya menjadi tujuan yang terakhir, yaitu ingin mengetahui alasan adanya karakteristik khusus pada tari topeng Klanteng di masyarakat Betawi gitu ya. Sedangkan manfaat itu diperoleh setelah laporan penelitian selesai. Jadi setelah hasil penelitian diperoleh, maka manfaatnya apa? Kalau manfaat apa itu tentu terkait dengan siapa yang memanfaatkan. Maka di dalam manfaat penelitian itu umumnya di eh, dicantumkan manfaat bagi siapa, misal manfaat dalam dunia pendidikan, manfaat secara akademis, manfaat bagi seniman, manfaat bagi sanggar, manfaat bagi pemerintah gitu ya. Misalnya manfaat bagi akademis, misalnya mengembangkan pengetahuan atau mengembangkan teori tentang karakteristik gerak tari gitu ya. eh, menjadi eh, rumusan dalam penentuan model penelitian tentang karakteristik gerak tari, misal begitu. Kalau bagi pemerintah misalnya memberikan rekomendasi gitu ya tentang model kajian tari dari perspektif karakteristik gerak tari dan seterusnya gitu ya. Lalu berikutnya teori dan konsep. Teori dan konsep ini ada beberapa model ya. Kalau eh, jadi di dalam bagian seterusnya ini ada teori dan konsep. Teori itu ada yang sifatnya penggunaan langsung dari teori tertentu hingga terwujud satu teori yang lalu itu digunakan. Misalnya karakteristik gerak tari, ada teori misalnya dari Rudolf von Laban tentang karakteristik gerak. Ya sudah, teori itu lalu dan dia itu tokoh tari. Teori itu satu lalu diterapkan digunakan untuk menganalisis. Itu landasan teori. Tetapi ada juga teori yang merupakan gabungan dari beberapa teori ya yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk analisis. Misalnya teori eh, komposisi, teori em, apalagi semiotika, teori estetika jadikan satu, maka itu disebut sebagai kerangka karena bisa dianalogikan, misalnya bikin rumah kan tidak hanya satu eh, tiangnya gitu ya. Tidak hanya satu bahannya, tidak hanya kayu, tapi ada batu, ada besi, ada pasir. Nah, itu jadilah kerangka gitu ya. Yang ketiga, teori itu bisa jadi meminjam dari ilmu yang lain. Ya, misalnya meneliti tari tapi menggunakan pendekatan bahasa, meneliti tari menggunakan pendekatan psikologi, meneliti tari menggunakan pendekatan budaya misalnya. Maka itu disebut sebagai acuan teori. Jadi ada tiga, ingat. Ada landasan teori, ada kerangka teori, dan ada acuan teori, gitu ya. Nah, berikutnya adalah konsep. Konsep itu eh, eh, konstruk konstruks eh,
dari pemahaman yang kemudian melandasi proses penelitian. Itu ya, nanti kita terangkan secara lebih detail. Yang ketiga adalah penelitian yang relevan. Di dalam teori dan konsep ini harus ada poin tentang penelitian yang relevan, mencari referensi, mencari artikel, mencari buku, mencari hasil-hasil penelitian yang relevan dengan tema yang kita ambil. Misalnya ada judul karakteristik gerak tari topeng Belantek etnis Betawi. Maka harus dicari penelitian yang relevan. Yang relevan itu cara nyarinya gimana? Dari judul itu, maka harus cari penelitian tentang karakteristik gerak tari. Pernah ada atau tidak? Penelitian tentang topeng Belantek, tari topeng Belantek etnis Betawi. Pernah ada yang meneliti atau tidak? Penelitian tentang etnis Betawi, ada yang pernah meneliti atau tidak? Dicari minimal tiga poin itu gitu ya. Kalau nggak ada Bu, ya di luarnya yang lebih em, kalau nggak ada yang pernah meneliti tari topeng Belantek ya sudah tari Betawi kan banyak yang meneliti gitu. Nggak ada yang pernah meneliti karakteristik gerak tari ya sudah. Kalau gerak tari seringnya menelitinya apa? Komposisi misalnya, penciptaan dia nggak apa-apa. Tetapi dicari yang paling relevan dari yang paling relevan sampai ke tingkat luarnya gitu ya. Berikutnya adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu menjelaskan tentang asal awal dari proses penelitian hingga nanti hasil itu diperoleh. Ya, alur berpikirnya bagaimana? Gitu ya. Maka kalau dari judul misalnya karakteristik gerak tari topeng Belantai etnis Betawi ini berangkat dari pemikiran tentang tarian. Tarian kemudian ada bentuknya, bentuk penyajiannya seperti apa. Dari bentuk itu ada elemen-elemen tari. Dari elemen-elemen tari itu baru dicari karakteristik geraknya. Karakteristik gerak baru nanti dipakai untuk menghasilkan penelitian mengenai karakteristik gerak tari topeng Betawi. Gitu ya. Lalu yang terakhir adalah metode penelitian. Ini ya. Berikutnya kita lihat satu persatu. Teori tadi kan Ibu menjelaskan tentang teori. Teori itu apa? Teori adalah serangkaian konsep-konsep, penjelasan-penjelasan dan prinsip-prinsip yang teratur dari beberapa aspek pengalaman manusia dalam fenomena yang diteliti. Jadi di dalam teori isinya ada serangkaian konsep, penjelasan, prinsip, aspek pengalaman, fenomena gitu ya. Teori itu berfungsi sebagai abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi adalah bagaimana memberikan gambaran mengenai fenomena yang ada gitu ya. Misalnya fenomena yang ada itu ada yang menari, lalu menari itu dengan satu ketentuan yang tertib, lalu dari tarian itu muncul eh, hal-hal yang bernilai. Oh, ternyata itu persoalannya pada karakteristik. Jadi karakteristik itu muncul jika dilandasi dengan satu keteguhan, satu keseriusan dalam menari. Kira-kira begitu. Teori berfungsi mereduksi pengalaman ke dalam serangkaian kategori-kategori tertentu dan meninggalkan kategori-kategori yang lain. Bisa berupa pola, hubungan, atau variabel. Kalau dalam eksak misalnya teori em, apa namanya gravitasi. Benda akan jatuh eh, ke bumi karena ada gaya tarik gravitasi dari bumi gitu ya. Maka yang tidak eh, jatuh ke bumi itu bukan persoalan gravitasi gitu ya. Misalnya apa? Ya misalnya terlalu jauh dari gravitasi bumi, dari planet yang lain sehingga melayang gitu kan. Maka ada pola. Pasti kalau benda masih kena gravitasi bumi, kalau jatuh ya ke bumi. Jadi sekarang jangan bilang jatuh itu ke bawah ya, jatuhnya ke bumi gitu ya. Maka itu ada kategori yang berupa pola, hubungan atau variabel misalnya begitu. Teori sebagai konstruksi yang digunakan untuk menyusun pola itu. Teori adalah hasil konstruksi manusia untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di dunia. Gitu ya. Nah, berikutnya konsep. Konsep adalah unit mendasar dari teori. Ya, tadi kan ada teori di dalam di bawahnya ada konsep gitu ya. Tadi kalau misalnya ada teori gravitasi benda yang eh, jatuh
pasti akan menuju ke titik gravitasi bumi. Maka ada benda yang jatuh, ada titik gravitasi, ada bumi. Nah, masing-masing itu adalah konsep, gitu ya. Konsep teoritis adalah ide yang dapat diungkapkan sebagai simbol atau dalam kata-kata. Definisi lainnya, konsep diartikan sebagai gagasan yang dipikirkan dalam-dalam, didefinisikan dengan cermat dan menjadi eksplisit dalam suatu teori. Kalau disederhanakan, konsep itu seperti definisi istilah gitu ya. Tetapi itu yang terkait dengan proses penelitian dari setiap tema. Ya. Konsep terdiri dari dua bagian, antara lain simbol kata, istilah, atau karakter tertulis. Definisi makna atau penjelasan dari simbol tersebut. Gitu ya. Lalu, eh, bagian berikutnya adalah metode penelitian. Tadi bagian yang selanjutnya kan metode penelitian. Di dalam struktur proposal yang sangat penting adalah metode penelitian. Ya, ini menjadi bahasan yang sangat detail dalam proses penelitian. Metode penelitian terdiri dari 7 pokok bahasan. Yang pertama desain penelitian, yang kedua setting penelitian terdiri dari tempat, waktu, dan unit analisis. Yang ketiga sumber data terdiri dari narasumber dan informan, objek penelitian, pustaka, dokumen. Nah, teknik pengumpulan data itu kalau sumber datanya ada 4, maka teknik mengumpulkan datanya juga ada 4. Ini ya, ini kan perhatikan, sumber datanya ada narasumber, objek, pustaka, dokumen. Tentu cara mengumpulkannya ya sesuai dengan karakteristik ini. Ya, narasumber cara mengumpulkannya wawancarakan orang. Ya, narasumber dan informan itu orang. Objek, objek itu misalnya tari eh, tadi topeng Glantek, ya diamati, dilihat objeknya, dilihat, diamati. Pustaka, studi pustaka, dokumen, studi dokumen, gitu ya. Lalu tahap berikutnya adalah teknik analisis data, tahap berikutnya teknik kalibrasi dan keabsahan data, dan tahap terakhir adalah sistematika penulisan laporan penelitian. Nah, pertama kita ulas satu-satu. Desain penelitian. Desain penelitian itu eh, metode yang digunakan. Jelaskan. Studi kasus, naturalistik, etnografi, action research, atau apapun. Deskripsikan apa yang digunakan metodenya. Yang kedua, deskripsikan singkat peran dan fungsi peneliti sebagai instrumen penelitian itu ngapain. Ingat, perbedaan kuali dan kuanti. Ya, kalau kuali, peneliti itu sebagai instrumen. Maka peran peneliti ngapain, gitu ya. Berikutnya, yang kedua, setting penelitian. Setting penelitian itu menjelaskan tentang tempat penelitian yang mendeskripsikan lokasi dan alasan memilih lokasi penelitian. Misalnya lokasi penelitiannya di Sanggar atau di Cagar Budaya Setu Babakan gitu ya. Mengapa memilih lokasi? Memilih lokasi itu kaitannya dengan tema. Bukan karena alasan pribadi ya, misalnya karena lokasi itu tempat pribadi saya atau tempat sekolah ibu saya atau miliknya paman saya, enggak itu, tetapi terkait dengan materinya. Karena materinya adanya di situ ya digunakan lokasi itu gitu ya. Misalnya kalau tari topeng Blantek eh, digunakan sebagai materi pelatihan di eh, cagar budaya misal gitu ya, atau di taman mini gitu ya. Lalu waktu penelitian, deskripsikan waktu dalam artian bulan, jumlah hari, jam, kepentingan, dan alasan memilih waktu penelitian. Jadi misalnya eh, taruhlah secara yang ideal penelitian kualitatif itu kan 1 tahun. Taruhlah dari bulan Januari sampai Desember. Maka berapa lama dari Januari sampai Desember itu? Apakah setiap hari, setiap bulan sekali, atau jangan-jangan hanya pas Januari sama pas Desember? Tidak gitu ya. Kalau 1 tahun ya tulis 1 tahun yang dilaksanakan pada setiap hari apa, tanggal apa gitu. Lalu kepentingannya apa ke situ, pada jam berapa gitu ya. Lalu mengapa memilih waktu tersebut gitu ya. Misalnya penelitian tentang sedekah bumi. Sedekah bumi dilaksanakan di bulan Oktober. Maka memilih waktu itu karena penyelenggaraan waktu sedekah bumi di bulan Oktober gitu ya.
Jadi sesuai dengan data. Unit analisis berikutnya, deskripsikan apa yang akan diteliti dan alasan memilih unit analisis. Unit analisisnya apa? Upacara sedekah bumi atau pertunjukan tari eh, topeng Glantek, misalnya gitu, ya. Mengapa memilih unit analisis itu? Karena tarian materi itu ditampilkan pada acara itu, gitu. Atau dalam pembelajaran ya materi itu digunakan sebagai bahan pembelajaran, gitu ya. Berikutnya, sumber data. Sumber data itu eh, yang pertama adalah narasumber dan informan. Narasumber adalah yang paling mengetahui objek yang diteliti. Informan orang yang memberi informasi mengenai objek yang diteliti. Jadi kalau narasumber itu yang paling tahu gitu ya, misalnya pelakunya, misalnya tokohnya, misalnya meneliti tentang tari ke penarinya langsung gitu ya. Lalu kalau informan itu siapa saja? Orang yang memberi informasi itu informan. Misalnya mau datang ke rumahnya narasumber, lalu ketemu dengan tukang ojek, diantar, saya mau ke rumahnya narasumber, tapi saya nggak tahu. Oh, saya tahu, Neng, gitu. Maka tukang ojek itu menjadi informan, gitu. Atau tukang gado-gado yang ada di depan rumahnya narasumber. Nah, tukang gado-gado itu juga informan, gitu ya. Jadi siapapun yang memberi informasi. Berikutnya, objek penelitian itu materi persoalan sasaran yang akan diteliti. Tadi misalnya tariannya, pembelajarannya, upacaranya gitu ya, pertunjukannya itu objek. Pustaka, referensi dan bahan-bahan tertulis yang akan dikaji untuk memperoleh data penelitian. Ya, pustaka ini bisa artikel, jurnal, buku, bisa juga berupa video, bisa juga berupa media online, media tertulis dan seterusnya. Atau manuskrip yang ada di oh, itu bukan. Ya, pustaka yang itu tadi yang perlu sebutkan ya. Nah, yang manuskrip itu bisa jadi dokumen ya. Benda-benda fisik, naskah, catatan harian, surat keputusan, foto, poster, sertifikat, piagam, patung, lukisan termasuk manuskrip ya. Manuskrip itu tulisan tangan dari materi atau dokumen yang penting dari yang perlu kita peroleh sebagai data penelitian ya. Berikutnya adalah pengumpulan data, teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Tadi kan orang itu cara mengumpulkan datanya adalah wawancara. Apa yang harus dilakukan? Deskripsikan siapa yang diwawancara. Dalam proposal, tuliskan siapa yang diwawancara. Narasumber dan informannya itu siapa. Misalnya, narasumbernya penari, penata tari, penata musik, pemilik sanggar, dan seterusnya. Ya, informan orang-orang yang menyaksikan pertunjukan itu gitu ya. Siapa yang diwawancara, jenis wawancaranya apa? Jenis wawancara itu ada FGD atau Focus Group Discussion atau diskusi terpumpun ya. Ada wawancara tertutup dan terbuka, wawancara riwayat secara lisan, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara tertutup itu kita ngajak ngobrol tapi orangnya nggak tahu kalau sedang diwawancarai. Sedangkan wawancara terbuka, kita sampaikan, Pak, Bu, saya datang ke sini ingin wawancara untuk penelitian saya di Universitas Negeri Jakarta, gitu ya. Jadi sampaikan. Nah, ini etikanya harus disampaikan secara terbuka. Kalau terstruktur dan tidak terstruktur, terstruktur itu kita bikin panduan penelitian, daftar pertanyaan itu terstruktur. Tapi kalau tidak terstruktur, ya udah diajak ngopi gitu ya, lalu diajak ngobrol. Jadi nggak ngobrol ngalor ngidul, tapi tujuannya penelitian. Nah, itu tidak terstruktur. Berikutnya yang harus ditulis adalah informasi apa yang ingin ditulis. Jadi dalam mengumpulkan data wawancara, di dalam proposal yang harus dituliskan 3 poin ini ya. Siapa yang diwawancara, jenis wawancaranya, dan informasi yang ingin diperoleh. Kalau yang ingin diwawancara banyak, maka jenis wawancara dan informasinya juga banyak. Iya, masing-masing harus dituliskan per informan gitu ya. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data, pengamatan. Yang harus dituliskan adalah apa yang akan diamati, teknik pengamatan yang dipilih itu apa, boleh berperan serta atau pengamat penuh. Berperan serta itu terlibat dalam aktivitas yang kita amati. Misalnya, ingin meneliti tentang bagaimana teknik pertunjukannya dilaksanakan, maka ikut nari, ikut jadi perias, ikut bikin makain bajunya gitu ya. Itu berperan serta.
Kalau pengamat penuh, ya bayangkan lihat ikan yang ada di akuarium, nggak usah ikut nyemplung, lihat aja dari luar. Nah itu pengamat penuh, gitu ya. Jadi nggak ikut berperan tapi hanya melihat. Lalu berikutnya mendeskripsikan informasi yang ingin diperoleh. Jadi untuk pengamatan yang dituliskan dalam proposal tiga ini ya, apa yang diamati, teknik pengamatannya, informasi yang ingin diperoleh. Berikutnya adalah studi pustaka. Yang harus dituliskan adalah jenis pustaka ya. Deskripsikan jenis pustaka yang digunakan. Jenis itu apa? Misalnya pustaka tentang kebudayaan gitu ya, pustaka tentang metode penelitian, pustaka tentang tari topeng Belantai, pustaka tentang karakteristik gerak gitu ya. Bukan judul ya, tapi jenis. Kalau judul nanti di daftar pustaka. Berikutnya adalah deskripsikan informasi yang ingin diperoleh ya. Buku tentang kebudayaan diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai apa? Teori-teori kebudayaan misalnya. Buku tentang tari topeng Belantek diperlukan untuk apa? Untuk mendapatkan informasi mengenai struktur pertunjukan atau struktur tari gitu. Ya. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data dari studi dokumen. Yang harus dituliskan adalah jenis dokumen. Ya, misalnya catatan harian, kemudian apa tadi sertifikat, kemudian manuskrip dan seterusnya. Lalu informasi yang diperoleh apa, ya? Mungkin juga rekaman video dan sebagainya, gitu ya. Ingat bahwa rekaman video yang dilakukan oleh peneliti itu bukan dokumen, tapi itu alat bantu pengamatan, ya. Kalau dokumen, maka video itu diperoleh di lapangan. Artinya di sana diberi video, melihat dari YouTube dapat video. Nah, itu dokumen gitu ya. Tapi kalau kita memproduksi video itu bukan dokumen tapi alat bantu pengamatan. Berikutnya adalah teknik analisis data. Ada dua eh, model ya. Modelnya Vetterman dan modelnya Glaser and Strauss. Kalau modelnya Vetterman itu coding, memoing, kategorisasi, klasifikasi, dan narasi. Sedangkan Glaser and Strauss reduksi, kategorisasi, sintesisasi. Jadi kalau Vetterman ini dibuat coding, jadi data-data dikumpulkan semua, diberi catatan, diberi kode-kode, lalu diberi catatan, lalu dikelompok-kelompokkan, lalu dinarasikan. Tetapi kalau Glaser and Strauss direduksi, data yang diperlukan dipakai, data yang nggak diperlukan dibuang. Kalau Vetterman tidak mengenal membuang data, gitu ya. Berikutnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data. Ada perpanjangan keikutsertaan, misalnya sudah selesai, tapi loh, data ini belum diperoleh, balik lagi. Ketekunan pengamatan. Oh, tadi saya melihat mereka menarinya begini. Oh, coba saya cek lagi. Bener nggak itu seperti itu yang dilakukan, gitu ya. Triangulasi. Triangulasi itu cross-check. Cross-check antara sumber, antara metode dan antara teori. Misalnya kalau sumber data itu apa? Sumber data itu orang, kemudian peristiwa, kemudian pustaka, kemudian dokumen kan. Jadi triangulasi sumber artinya dari eh, yang di dari memperoleh data dari informan, kemudian di cross-check dengan diamati. Bener nggak kalau dari orang dapatnya itu melihat sendiri bagaimana? Melihat sendiri seperti itu dari buku bagaimana? Itu triangulasi. Kalau triangulasi metode dari wawancara, dari pengamatan, dari studi pustaka, gitu ya. Kalau teori antara teori satu dengan teori yang lain kira-kira sama apa enggak. Tapi kalau teori biasanya udah tataran S2 atau S3. Pengecekan sejawat, misalnya yang penelitian ada beberapa. Lalu nanya ke temennya, kalau saya melihat seperti ini, kalau kamu melihatnya bagaimana? Sama enggak gitu ya. Kecukupan referensial. Jadi referensinya cukup apa enggak untuk memberikan keabsahan data itu. Referensi buku-buku, artikel, dan seterusnya. Kajian kasus negatif. Meneliti mengenai tari topeng Belantai punya karakteristik gerak yang misalnya lincah. Nah, kalau karakteristik gerak yang em, tidak lincah apa nggak ada di dalam tari topeng Belantai gitu ya. Jadi kasihan yang tidak ada di situ negatif itu maksudnya. Pengecekan anggota, apa namanya, penelitian seringkali dilakukan oleh lebih dari satu orang.
Nah, temennya ditanya, saya tadi melihat ke sana begini, coba kamu cek lagi ke sana, bener nggak? Ah, itu anggota ya. Hampir mirip dengan sejawat, tapi kalau jawab masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri, bukan tema penelitian kita. Tapi kalau anggota ya kita menyebar, buat tim gitu ya. Nah, ini yang paling banyak adalah nomor 3 yang wajib digunakan dalam penelitian kualitatif itu, triangulasi. Eh, itu ya, ada lagi penelitian mengenai jenis-jenis penelitian kualitatif dan konsekuensi metodologisnya itu ada etnografi, autoetnografi, ada etnografi, ada fenomenologi, ada studi kasus, biografi atau autobiografi, lalu grounded research, lalu deskriptif kualitatif, lalu analisis metode kualitatif dengan analisis teks atau analisis wacana. Ya, kalau etnografi itu seperti yang sudah dijelaskan waktu itu, eh, menggunakan keterlibatan ke lapangan. Auto etnografi, etnografi dirinya sendiri. Netnografi, etnografi tapi dari internet. Ya, fenomenologi sudah, kasus sudah, biografi itu biografi orang. Autobiografi itu biografi dirinya sendiri atau si peneliti. Kira-kira seperti itu ya. Ini contoh saja gitu. Ini nanti bisa dicek sendiri. Ini. Oke. Saya kira untuk sementara seperti itu, silahkan dicermati. Eh, Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.